Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman sekalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Masya Allah. Suara saya gimana? Lancar, Helmi? Car Gimana, mati teman-teman? dikit-dikit Pak. Mati dikit-dikit. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya, teman-teman sekalian. Semoga sehat selalu ya. Eh, Hari ini pertemuan kita bahas dua kali pertemuan. Nah, sebenarnya ini materi terakhir, tapi absennya dua ya, teman-teman. Eh, di pertemuan terakhir kita akan bahas tentang sistem peradilan. Nah, sistem peradilan artinya kita membahas hukum acara, perdata, dan hukum acara pidana. Sebelumnya, teman-teman udah pernah bersidang di pengadilan atau pernah ikut terlibat aktif dalam peradilan atau yang pernah gugat istrinya. Sudah ada? Halo, 17 partisipan, tidak ada yang Belum Bapak, belum Belum pernah. pernah Pak, belum pernah. sidang SIM atau sidang tilang. Sidang organisasi pernahnya Pak. Wah. Oh, sidang organisasi. Berbeda ya, sidang rapat organisasi dengan sidang yang ada di apa ya kita. Oke, di negara kita di peradilan. Baik, Bapak Ibu, sistem peradilan. Kita mulai dari pasal 24 ayat 2 Undang-Undang nomor 1945, Undang-Undang tahun 1945. Nah, di dalam pasal 24 ayat 2 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung. Nah, di sini ada dua makna yang harus kita pahami. Kekuasaan kehakiman dan siapa yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung. Nah, kekuasaan kehakiman apa? Yaitu badan peradilan. Nah, badan peradilan atau badan yurisdiksi atau bisa kita dikategorikan sebagai orang yang lembaga yang menetapkan suatu putusan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan PT UN. Nah, itu yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung. Kemudian ada amandemen setelah tahun 2000 ditambahkan dengan dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Jadi awalnya itu hanya Mahkamah Agung, tetapi ditambah satu lagi dengan Mahkamah Konstitusi. Nah, Konstitusi ini tambahannya yaitu mengadili yurisdiksi terhadap ketatanegaraan di Indonesia. Nah, turunan dari Undang-Undang Pasal 24 Ayat 2 tadi ada Undang-Undang 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, di dalam pasal 1 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan atau menegakkan hukum dan keadilan. Nah, menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum. Nah, itu yang dinamakan dengan peradilan tadi. Nah, ini tertuang di dalam pasal 1 Undang-Undang 4 tahun 2004. Nah, di situ dijelaskan bahwa peradilan adalah penyelenggaraan penegakan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila dan NKRI. Nah, selanjutnya diturunkan dalam pasal 16 ayat 1 tahun masih di dalam undang-undang yang sama, peradilan tidak boleh memeriksa, menolak, memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan. Nah, ini di dalam apa ya? Dalam ilmu hukum kita, Bapak Ibu, dikenal dengan azas, namanya azas ius Kuryanovit. Artinya setiap perkara, setiap permohonan yang diajukan ke persidangan, ke pengadilan, pengadilan itu tidak boleh menolak. Nah, apa saja boleh diterima, tetapi harus melalui proses. Penolakannya tidak langsung ditolak. Oh, misalkan Bapak Ibu terkena apa yang namanya pinjaman online. Nah, pinjaman online itu kan notabene itu masuk ke ranahnya perdata. Nah, rata perdata ternyata Ibu Bapak gugatnya di pengadilan agama. Nah, pengadilan agama tidak semata-merta harus langsung menolak. Pengadilan kemudian membuat suatu putusan yang menggagalkan atau menggugurkan gugatan Ibu, kemudian diserahkan lagi ke peradilan yang berwenang, misalkan pengadilan negeri. Nah, pengadilan tidak boleh menolak, memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Jadi harus diperiksa dulu, diadili dulu, baru diputus. Nah, hasil putusannya tersebut nanti ditentukan peradilan mana yang berwenang mengadili tersebut. Nah, selanjutnya tugas dan kewajiban hakim. Dalam pasal 28 Undang-Undang 4 tahun 2004. Nah, pertama yaitu hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum yang ada di dalam peradilan dan hidup dalam masyarakat. Yang kedua, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperlihatkan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa. Hakim wajib menggali dan mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya, seorang hakim itu menjadi suri tauladan atau salam. Saya ngajar dulu ya, bentar ya. Jangan mau ikut apa? Sidang semu kan? Oke, saya lanjutkan bahwa tugas dan kewajiban hakim yaitu menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa itu sendiri. Nah, masuk kekuasaan kehakiman pasal 24 Undang-Undang 45 dan 4 tahun 2004 sebagaimana 5 terus diubah menjadi 5 tahun 2004, dia memiliki kewenangan yaitu mengadili pada tingkat kasasi. Itu yang pertama, kewenangan dari Mahkamah Agung. Yang kedua, mengaji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yang ketiga, kewenangan lain yang diberikan yaitu yang diberikan oleh undang-undang. Artinya yang ketiga ini memutus perkara yang persengketaan yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, ini kewenangan dari Mahkamah Agung. Nah, lanjut ke kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Yang pertama dia yaitu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, artinya menguji undang-undang apabila suatu pemerintah telah menetapkan undang-undang, misalkan undang-undang terkait dengan pencucian uang. Nah, ternyata bertentangan dengan undang-undang dasar.
maka yang menguji undang-undang tersebut adalah Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Agung, apabila misalkan peraturan daerah itu bertentangan dengan undang-undang, nah, yang menguji adalah Mahkamah Agung. Jadi, undang-undang terhadap undang-undang dasar itu diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Tersebut kalau misalkan di bawahnya undang-undang, misalkan peraturan daerah, peraturan presiden, dan lain-lain yang bertentangan langsung dengan undang-undang, maka diuji di dalam suatu Mahkamah Agung. Nah, terus selanjutnya kita ke apa ya namanya itu fungsi dan kekuasaan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, yaitu memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh undang-undang. Yang ketiga memutus pembubaran partai politik. Nah, yang ketiga ini apabila suatu partai politik telah bertentangan langsung dengan ideologi negara, ternyata partai tersebut memiliki ajaran-ajaran komunis misalkan ya Bapak Ibu ya. Nah, ternyata ajaran-ajaran tersebut maka harus dibubarkan. Yang memubarkan partai politik tersebut misalkan Nasdem misalkan ya Nasdem. Nasdem ternyata punya aliran politik yang berbeda dengan ideologi negara Republik Indonesia. Nah, maka yang membubarkan partai tersebut ya Mahkamah Konstitusi, bukan langsung dibubarkan. Kita pernah lihat Hizbut Tahrir langsung dibubarkan oleh pemerintah. Nah, harus melewati Mahkamah Konstitusi kalau bersifat partai politik. Yang keempat yaitu memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Nah, pernah Bapak Ibu lihat dulu Pak Prabowo masuk ke ruang sidang Mahkamah Konstitusi menghadirkan saksi-saksi. Nah, sengketa hasil pemilu tetap diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Yang kelima yaitu memberikan putusan atas pendapat DPR apabila presiden dan wakil presiden tersebut melakukan suatu pelanggaran. Nah, kita masuk ke Mahkamah Agung lagi ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Pak, izin bertanya, Pak. Oh, silahkan Mas. Kalau Kameranya dinyalain Mas, saya, saya nggak kenal orangnya. Suaranya. Pak, Oh, Mas Albara. Gimana Mas Albara? saya dengar-dengar ada kesalahan etika di MK sekarang. Itu kesalahannya tuh apa, Pak? Yang masalah Mas Gibran tuh. Terima kasih, Pak. Oke. Oke. Ada lagi pertanyaan yang terkait debat kemarin? Boleh ditanyakan sekarang juga. Internet saya tidak stabil. Masih bisa didengar suara saya? Terputus-putus nggak suaranya? Halo? Masih terdengar, Masih Pak. Mas Ara suara saya? Lancar, Pak. Oh, lancar. Oke. Mas Albara, ada namanya kode etik pelanggaran etik ya di Mahkamah Konstitusi. Nah, itu kita masuk ke undang-undang yang sebelum dulu. Nih, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi yaitu lembaga yang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Itu. Nah, kita mulai dari akar masalahnya kemarin. Akar masalahnya kemarin terkait dengan undang-undang tentang penetapan presiden dan wakil batas usia presiden dan wakil presiden. Nah, dalam gugatan tersebut para pihak dari siapa ya kampus mana saya lupa di Solo mengajukan gugatan terhadap undang-undang dasar bahwa undang-undang apa ya undang-undang pemilu, undang syarat dan ketentuan karena di dalam undang-undang dasar setiap orang itu berhak mencalonkan dan dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden. Dan undang-undang dasar tidak menentukan batas usianya, tapi lebih spesifik ditentukan di dalam undang-undang dasar di dalam undang-undang pemilu bahwa 40 tahun minimal. Nah, itu dasarnya dulu Mas Albara. Duduk kasusnya.
Setelah itu digugat sama kampus dari Solo bahwa ini melanggar konstitusi. Nah, setiap orang tuh berhak untuk dicalonkan dan mencalonkan. Nah, kemudian diputus dan putusannya tersebut diterima oleh Mahkamah Konstitusi karena benar-benar melanggar hak katanya gitu ya. Nah, kemudian polemiknya ini permasalahannya. Ternyata yang memutus perkara tersebut mempunyai apa namanya? eh, eh, jadi ada kepentingan politik ya. Kalau ada kepentingan politik, ternyata Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan saudara besan dari orang yang akan dicalonkan. Nah, itu tanggapan dari masyarakat. Nah, masyarakat kemudian berkomentar terhadap putusan MK. Nah, komentar tersebut didengar oleh apa? MK apa kepanjangannya Bapak Ibu? Yang mengikuti apa Mas Albara MK itu apa namanya? Majelis Majelis Kehormatan. Jadi putusan MK itu awalnya sifatnya itu final and binding, artinya nggak bisa apa ya namanya istilahnya itu nggak bisa digugat balik diajukan upaya hukum. Tapi tidak semuanya ya harus dilihat dulu siapa sih yang memutusnya. Ternyata dilihat di putusan kok sih nggak imbang ya, kok ada first interest tadi, ada kepentingan politik. Nah, di situ mulailah masyarakat berkomentar dan oposisi juga berkomentar. Kemudian diajukanlah gugatan bahwa ketua ini ketua ini ternyata menyalahi kode etik dengan apa istilahnya itu mempunyai ikatan darah dengan si calon itu tersebut. Nah, gitu Mas Albara. Dan hasilnya MK memutuskan bahwa si putusan tersebut memang memiliki apa tuh kepentingan politik. Gitu Mas Albara untuk sampai di sini kasusnya tersebut. Nah, kalau kita lihat dari TKN tim pemenangan Pak Prabowo katanya sudah mengikuti prosedur hukum. Ya, kita percaya saja dulu, Mas, sampai sekarang. Jangan terlalu dipersulit gitu ya, Mas Rizky. Kalau memang melanggar etik ya jangan dipilih nanti. Kalau tidak melanggar etik, monggo. Tergantung Bapak Ibu, saya tidak mau pengaruhi. Yang jelas yang menang nanti nomor 1. Itu ya. Oke, lanjut ya kita ke Mahkamah Agung. Tadi terputus ya di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini adalah lembaga yang Mahkamah Agung ini merupakan lembaga yang membawahi peradilan-peradilan umum yang ada di Indonesia. Peradilan-peradilan umum itu yaitu pertama peradilan negeri, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer. Nah, ini yang dibawahi langsung oleh Mahkamah Agung. Nah, kita lihat peradilan negeri. Peradilan negeri itu lingkupnya nanti upaya bandingnya itu di pengadilan tinggi. Nah, kalau peradilan negeri itu kewenangannya mengangkut terkait dengan pidana umum dan perdata umum. Nah, itu dalam lingkup pidana negeri. Nah, Bapak Ibu, jangan salah nanti apabila pengen mengajukan gugatan cerai beragama Islam jangan ke pengadilan negeri. Terus apabila misalkan ada terkait dengan pidana ataupun ganti rugi ataupun misalkan ada ingkar janji dari teman-teman sekalian, maka bisa diajukan di pengadilan negeri karena kewenangan dari pengadilan negeri itu terkait dengan pidana umum dan perdata dan juga terkait dengan sengketa lain, misalkan sengketa peradilan niaga dan lain-lain. Nah, itu di pengadilan negeri. Selanjutnya, peradilan tata usaha negara.
Nah, yang pembeda antara pengadilan negeri dan tata usaha negara ini objek gugatannya. Kalau dalam peradilan tata usaha negara, objek gugatannya itu adalah beschiking atau bisa disebut dengan putusan tata usaha negara. Misalkan ada yang menjadi korban dari keputusan tata usaha negara. Saya seorang PNS ASN 70 tahun. Misalkan seperti itu ya. Kemudian karena apa tuh? Saya dipecat dengan tidak hormat misalkan seperti itu. Nah, surat dari pemecatan tersebut bisa dijadikan dasar gugatan untuk mengajukan permohonan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, jadi yang sebuah kayak seperti apa ya namanya itu putusan apa itu namanya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pejabat tata usaha negara terkait dengan pemecatan, SK penggusuran, SK pemindahan rumah, SK dan lain-lain itu diajukan di Peradilan Tata Usaha Negara. Terus lanjut ke peradilan agama. Peradilan agama dengan umat Islam, mulai dari perceraian, zakat, wakaf, infak, sodakoh, dan waris juga termasuk nanti di peradilan agama. Oh ya, satu lagi ada sengketa ekonomi syariah. Dan terakhir adalah peradilan militer. Peradilan militer ini merupakan suatu peradilan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer dan juga ya tindak pidana hanya tindak pidana saja. Tapi kalau apa ya anggota militer tersebut bercerai tetap di pengadilan agama. Tapi apabila anggota militer tersebut melakukan pelanggaran pidana bisa dilewat peradilan militer. Oke, itu struktur badan dari peradilan. Nah, di dalam peradilan umum ada beberapa cabang peradilannya. Yang pertama peradilan anak, terus peradilan niaga, terus ada peradilan hak azazi manusia, peradilan tipikor, dan peradilan hubungan industrial. Terakhir ada peradilan perikanan. Nah, ini subbagian dari peradilan umum. Terus di subbagian peradilan tata usaha negara ada peradilan pajak. Itu menurut Undang-Undang 14 tahun 2002. Oke. Oke, mari kita masuk ke peradilan pidana. Langsung saja kita ke mana ya? Sistem peradilannya. Oke, nih. Peradilan pidana. Peradilan pidana itu adalah peradilan yang terkait dengan tindak-tindak pidana yang dilakukan oleh orang. Teman-teman kita sudah bahas ya hukum pidana sebelumnya bahwa apabila seseorang itu melakukan tindak pidana akan diproses hukum. Nah, inilah proses hukumnya. Contoh misalkan seorang melakukan tindak pidana 310 pembunuhan, kemudian tindak pidana tersebut dilaporkan kepada aparat kepolisian itu berdasarkan pasal 1 butir 25 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kalau pengaduan itu pasal 24 kalau laporan. Nah, jadi apabila seseorang tersebut dilaporkan melakukan suatu tindak pidana, maka langsung diproses oleh polisi atau bisa juga dengan tertangkap tangan. Setelah dilaporkan, kemudian dilakukanlah penyelidikan. Setelah dilakukan penyidikan. Nanti kita bahas penyidikan dan penyelidikan. Setelah itu barulah kita lanjut ke penuntutan. Setelah dituntut langsung kita sidang dan terakhir dieksekusi. Nah, perbedaan yang mendasar antara penyidikan dan penyelidikan ini yaitu sebentar. Kalau penyidikan itu masih polisi tersebut masih menentukan masuk kategori mana ini perbuatan. Apakah ini perbuatan perdata atau sudah masuk ke dalam suatu tindak pidana. Kalau penyidikan itu merupakan temuan awal, harus mencari awal. Misalkan saya dituduh penggelapan pajak misalkan, penggelapan.
pajak. Tapi ternyata itu hanya sebatas utang yang tidak dibayarkan. Nah, itu masuk ke ranah perdata. Pada tahapan penyidikan langsung dihentikan penyidikannya karena bukan masuk ranah pidana. Tapi apabila benar-benar terjadi penggelapan, maka saya langsung dilanjut kepada tahap penyidikan. Tahapan penyidikan ini merupakan tahapan yang tidak lagi menentukan apakah ini pidana atau ini perdata, tapi sudah masuk ke dalam tahapan ini merupakan suatu tindak pidana. Nah, mana buktinya? Nah, itu di tahapan penyidikan. Tahapan penyidikan ini yaitu mengumpulkan bukti-bukti yang lengkap. Nah, setelah dimasukkan ke dalam surat dakwaan, maka selanjutnya dilanjutkan dengan persidangan. Dalam persidangan dimulai dengan oleh majelis hakim dengan membuka sidang, kemudian jaksa penuntut umumnya membacakan surat dakwaan, terdakwa kemudian menyampaikan eksepsinya, dijawab melalui replik, kemudian ditanggapi menjadi duplik. Setelah itu barulah pemeriksaan bukti, kemudian pemeriksaan bukti oleh terdakwa, selanjutnya baru pemeriksaan terdakwa, baru selanjutnya yaitu tuntutan pidana, dilanjutkan dengan pledoi, kemudian tanggapan, replik, dan duplik lagi, sekali lagi. Terakhir baru ditutup dengan musyawarah hakim. Dan akhirnya bisa diajukan upaya hukum bila tidak sesuai putusan hakim dengan kenyataan dalam persidangan. Itu dalam peradilan pidana. Selanjutnya dalam peradilan perdata. Oke, peradilan perdata mana? Ini. Nah, kalau peradilan perdata itu berbeda ya Bapak Ibu. Kalau peradilan perdata tidak perlu kita mengajukan tuntutan dakwaan lagi. Tapi mana alurnya? Hmm, enggak ada ya. Kalau dalam sidang perdata, alur dari persidangan itu tersebut dimulai dengan pembacaan gugatan oleh pihak penggugat, kemudian dilanjut dengan eh, jawaban atau jawaban eksepsi. Selanjutnya baru masuk acara replik, jawaban balik, terus duplik. Setelah itu baru dilanjutkan dengan ke pembuktian berupa kesaksian. Terus terakhir ada kesimpulan dan terakhir baru putusan hakim. Nah, berbeda dengan pidana yang kompleks tadi. Oke, baik. Itu untuk sistem peradilan di Indonesia. Sampai di sini ada pertanyaan. Silakan. Nanti teman-teman sudah belajar sama Pak Latif, nggih? Iya, Pak, Halo. udah, Pak. Itu belajar terkait tentang apa? Hukum acara perdata. Hukum acara perdata, Pak. Nah, gimana? Sama Pak Latif. Gimana? Udah paham? Ada yang nggak paham sama yang Pak Latif sampaikan? Paham, Pak. Oh, Banyak paham. tidak pahamnya. Banyak tidak pahamnya. Enggak, Pak. Saya buat absen dulu ya. Monggo, absennya bisa ditulis. Oke. Oke, itu untuk pertemuan kita. Pertemuan yang terakhir terkait dengan hukum acara pengantar ilmu hukum. Kalau tidak ada Izin, pertanyaan? izin bertanya, Cukup? Pak. Oh, Mas, monggo Mas. Ikhlas. Mas ikhlas kameranya nyalain dong. Saya nggak Bentar, Pak. kelihatan orangnya. Mas, monggo Mas. Eh, Ya. biasanya kan di pidana ada yang istilahnya tersangka, terdakwa.
Nah, Hmm. kapan dinyatakan terdakwa itu, Pak? Apakah setelah proses apa, Pak? Oh, oke. Ini sebenarnya materi kuliah hukum acara pidana ya, Mas Ikhlas. Hukum acara perdata ya sebelumnya diajar Pak Latif ya. Kalau hukum acara pidana mudah-mudahan nanti saya yang ngajar kalau ada waktu. Kalau ada waktu, kalau diberi jatah. Kalau pertama tadi masih kelas tanya soal kapan seseorang dikatakan tersangka, kapan seseorang itu dinyatakan terdakwa, kapan seseorang itu dinyatakan sebagai terpidana dan nah, oke. Saya tampilkan lagi. Nah, ini. Masih kelas. Ini pada tahapan pengaduan. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Bagannya? Kelihatan ya, masih kelas ya. Oke. Ini pada tahapan di pengaduan, tertangkap tangan, dan laporan. Ini orang belum bisa dikatakan sebagai tersangka loh, Mas. Tersangka. Pengaduan, tertangkap tangan, dan laporan, seseorang itu belum boleh dinyatakan sebagai penjahat. Pada tahapan ini. Ini belum ada gelar diberikan kepada mereka loh. Nah, setelah diadakan penyidikan, ternyata betul itu merupakan suatu tindak pidana, kemudian dicarilah alat bukti, barulah seseorang itu dinyatakan sebagai tersangka. Bahwa dia terbukti melakukan suatu tindak pidana, kemudian ada alat buktinya, tapi belum dilakukan penuntutan. Dia baru masuk ke dalam kategori tersangka. Tapi setelah dia diserahkan berkas dari kepolisian ke pengadilan, diserahkan kepada kejaksaan, berubah statusnya dari tersangka menjadi terdakwa, orang yang didakwakan melakukan tindak pidana. Nah, orang yang didakwakan tersebut dibawalah ke pengadilan. Nah, di pengadilan namanya masih terdakwa. Tersangka tadi yang pertama dalam penyidikan, kemudian terdakwa dalam proses pengadilan. Terus setelah proses pengadilan selesai, kemudian ada eksekusi. Eksekusi di sini memutuskan bahwa orang tersebut sudah melakukan tindak pidana, diputus. Valid, ini hakim loh membuktikan. Nah, baru dinamakan sebagai dengan terpidana. Masih kelas. Seperti itu, Mas. Oh, terima kasih, Pak. Sudah jelas. Oke, cukup. Silakan yang lain. Dia mau tanya, Pak. Oh, monggo Mas Rizky, ada pertanyaan apa? Lalu bagaimana kalau kasusnya itu dia bukan menjadi terdakwa kemudian menjadi tersangka, tapi pelakunya ini justru mengaku, Pak. Kayak contohnya waktu kasus Oke. di Subang 2021, Pak, yang pembunuhan istri dan anak ternyata oleh suaminya sendiri, Pak. Gimana lagi? Oh, yang kasus suaminya itu. Iya, Pak. Tapi setelah 2 tahun kayaknya, Pak, baru pembunuhnya itu mengaku dia membunuh, tapi bersama otaknya itu suaminya sendiri, Pak, ternyata. Suami dari istri korban, Pak. Kasusnya di mobil Alphard yang di Subang. Istri dibunuh, anak dibunuh gara-gara yayasan. Tuh, kasusnya itu. Oke, 1 tahun 2 tahun, sang suami itu belum mengaku loh, belum dia ditetapkan sebagai tersangka, belum masih posisi sang suami itu sebagai saksi loh Mas Rizky, saksi dari suatu tindak pidana, saksi, dia belum bisa dilakukan penangkapan dan belum dipenjarakan, masih dalam posisi sebagai saksi. Tapi setelah melakukan olah TKP bertahun-tahun sehingga dia mulai mengaku, dia naik langsung ke tahapan penyidikan. Penyidikan artinya dia sudah mengakui, alat buktinya sudah cukup dan pelakunya sudah ditemukan.
maka orang tersebut sudah pasti langsung dijadikan tersangka, tapi belum dituntut. Kalau belum dituntut masih tersangka. Orang yang disangkakan melakukan tindak pidana. Kalau sudah dituntut, maka dinamakan dengan terdakwa. Oke, itu ya Mas Rizky. Baik, Pak. Oke, mungkin cukup ya. Itu untuk pertemuan kita pada hari ini. Kita masih bertemu dalam hukum adat, Bapak Ibu. Minggu besok kita masuk ke dalam pidana adat. Kita sambung cerita kita di pidana adat. Saya tutup dengan baca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yes, sami-sami Mas. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Barakallah. Udah. Kiu kiu. Kim. Sekuruku. Jeruk. Tapi Kiu. Cung, metucung. Tugas bendok, Bos. Ah, Tugas bendok, aman Bos. itu. Aman itu. Wih. Mau ngerjain tadi Tinggal- tasri dulu lah. Belum selesai. Info joki. Jokin jar.
Udah beres kuliahnya, Mbak Atikal.